Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tias Asih Kurnia Putri dengan nomor MPN 1970064161012. Saya dari Prodi Sistem Informasi tahun angkatan 2019-2020 dengan dosen pengampu Bapak Ari Gunawan Eskom MMSI di tempat. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem operasi dengan mengacu pada modul pertemuan pertama, yaitu membahas sekilas tentang sistem informasi, di mana yang akan kita bahas di sini itu tentang elemen-elemen komputer. Yang pertama itu ada prosesor, yang kedua ada memori dan input output. Nah, sebenarnya itu ada beberapa modul yang melengkapi komponen tersebut nih. Nah, masing-masing komponen tersebut itu akan saling terkoneksi sehingga fungsi utama dari komputer dapat berjalan untuk digunakan untuk mengeksekusi program. Nah, yang pertama yang akan kita bahas pada elemen dasar sistem komputer yaitu prosesor, di mana prosesor memiliki fungsi utama untuk mengendalikan operasi komputer dan melakukan fungsi untuk memproses data. Nah, prosesor itu umumnya berada di dalam kontrol. Nah, salah satu fungsinya yaitu untuk melakukan pertukaran data dengan memori. Nah, bagian utama dari prosesor apa aja sih? Nah, yang pertama itu ada ALU atau Arithmetic Logic Unit. Nah, itu fungsinya untuk kompilasi atau melakukan operasi aritmatika dan logika. Yang kedua ada CU atau biasa kita sebut control unit, itu untuk pengendali. Yang ketiga itu ada register-register untuk membantu pelaksanaan operasi yang dilakukan pemroses. Nah, selanjutnya ada pemroses itu apa sih? Fungsinya apa sih? Pengertiannya. Nah, di sini tuh pemroses itu ternyata berfungsi untuk melakukan kegiatan seperti menghitung, melakukan operasi logik, dan mengelola aliran data dengan cara membaca instruksi dari memori dan mengeksekusinya. Nah, untuk melakukan eksekusi, maka pemroses dituntun oleh clock. Nah, di sini ada langkah-langkah pemroses dalam melakukan kerja nih. Yang pertama, itu mengambil instruksi yang dikodekan secara biner dari memori utama. Yang kedua itu ada mendekode instruksi menjadi aksi sederhana. Yang ketiga itu ada melakukan aksi-aksi. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membahas tipe operasi yang sering dilakukan oleh komputer. Yang pertama itu ada operasi aritmatik. Yang kita tahu, aritmatika itu ya berhubungan tentang penambahan atau penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian biasanya, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu ada operasi logika, itu biasanya ada OR, kemudian XOR, kemudian ada AND, NAND biasanya, terus ada inverse, dan lain sebagainya. Yang ketiga itu ada operasi pengendalian. Yang pertama itu ada percabangan, loop, lompat, dan masih banyak lainnya. Selanjutnya kita akan membahas register. Nah, di komputer itu ternyata ada dua kategori register nih. Yang pertama itu ada register yang terlihat di pemakai. Nah, untuk jenis register ini tuh pemrograman itu dapat memeriksa isi dari register-register tersebut. Nah, ternyata dari register yang terlihat si pemakai ini dibagi lagi menjadi dua jenis. Yang pertama itu ada register data, di mana register data itu dapat di-assign ke beragam fungsi oleh pemrogram. Nah, register yang digunakan untuk menyimpan suatu nilai untuk beragam keperluan. Nah, di register data ini ternyata dibagi lagi menjadi dua jenis. Yang pertama itu ada General Purpose Register. Nah, General Purpose Register ini berfungsi untuk melakukan suatu operasi terhadap data pada beraneka ragam keperluan instruksi mesin. Yang kedua itu ada Special Purpose Register. Nah, digunakan untuk keperluan tertentu. Misalnya yang pertama itu untuk menampung operasi floating. Nah, yang kedua itu untuk menampung limpahan operasi penjumlahan dan perkalian dan lain sebagainya. Nah, yang kedua itu ada register alamat. Nah, di sini tuh ada contoh register alamat. Yang pertama itu ada register indeks. Nah, register indeks itu melibatkan pengalamatan. Nah, kemudian penambahan indeks pada nilai dasar. Nah, merupakan mode pengalamatan yang sangat populer. Yang kedua itu ada register penunjuk segmen, di mana register ini itu untuk penunjuk segmen atau mencatat halaman dari dasar
mencatat alamat dasar dari segmen. Kemudian memori dibagi menjadi segmen-segmen dengan panjang bervariasi. Sangat penting untuk manajemen memori. Yang ketiga itu ada register penunjuk stuck. Nah, stuck di sini itu merupakan mekanisme penting pada sistem komputer. Biasanya diimplementasikan pada memori utama. Kemudian di sini ada jenis register yang kedua, yaitu register untuk kendali dan status. Nah, register ini itu digunakan untuk mengendalikan operasi dari pemroses. Nah, sebagian dapat diakses dengan instruksi mesin yang dieksekusi dalam mode kontrol atau kernel sistem operasi. Nah, sedang pada sebagian mesin, register tersebut bersifat tidak visible terhadap pengguna. Kemudian, kita akan membahas tentang register untuk alamat dan buffer. Nah, register untuk alamat dan buffer itu ternyata terdiri atas 3 komponen. Yang pertama itu ada MAR atau Memory Address Register, itu berfungsi untuk mencatat alamat yang dapat diakses. Yang kedua ada MBR, itu atau Memory Buffer Register, itu berfungsi untuk menampung data yang akan dituliskan ke memori yang alamatnya ditunjukkan oleh MAR tadi. Nah, yang ketiga itu ada Input Output AR atau Input Output Address Register, itu berfungsi untuk mencatat port input output yang akan diakses. Nah, yang selanjutnya itu kita akan membahas tentang register untuk eksekusi instruksi. Ternyata ada 2 nih macamnya. Yang pertama ada program counter atau PC, itu untuk mencatat alamat memori di mana instruksi di dalamnya akan dieksekusi. Yang kedua itu ada IR atau instruksi register, itu berfungsi untuk menampung instruksi yang akan dilaksanakan. Nah, bahasanya itu tentang register untuk eksekusi instruksi ya, ada PC dan IR. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas tentang register untuk informasi status. Nah, biasanya itu dapat berupa satu register atau kumpulan register yang biasa disebut dengan PSW atau Program Status Word yang berisi kode-kode kondisi pemroses ditambah statusnya. Nah, PSW itu biasanya berisi informasi yang pertama itu ada sign yang berfungsi untuk mencatat tanda yang dihasilkan operasi yang sebelumnya dijalankan. Yang kedua itu ada zero, itu mencatat apakah operasi sebelumnya itu menghasilkan 0. Nah, yang selanjutnya ada carry, itu berfungsi untuk mencatat apakah yang dihasilkan si carry ini atau kondisi di mana operasi penjumlahan atau perkalian itu menghasilkan bawaan yang tidak dapat ditampung register akumulator. Selanjutnya ada equal, untuk mencatat apakah operasi menghasilkan kondisi sama dengan. Nah, selanjutnya itu ada overflow, yang berfungsi untuk mencatat apakah si operasi menghasilkan kondisi overflow. Dan yang kemudian itu ada interrupt, enable atau disable, yang berfungsi untuk mencatat apakah interrupt sedang aktif atau tidak. Kita masuk ke elemen komputer yang kedua, yaitu memori utama. Nah, di memori utama ini masalah yang timbul itu dalam rancangan komputer, seberapa besar sih, seberapa cepat, dan seberapa mahal memori tersebut. Nah, sehingga dari ketiga kondisi tersebut, maka karakteristik yang penting dalam pemilihan memori adalah harga, kapasitas, dan waktu akses. Dalam semua spektrum teknologi itu terdapat hubungan yaitu sebagai berikut. Yang pertama nih, semakin kecil waktu akses, maka semakin mahal harga per bitnya. Yang kedua, semakin besar kapasitas, maka semakin murah harga per bitnya. Yang ketiga dan terakhir nih, semakin besar kapasitas, maka semakin besar waktu akses. Nah, barusan itu tentang spektrum teknologi di mana karakteristik dalam pemilihan memori ya. Selanjutnya, ternyata di sini ada konsep memori 2 level, di mana terdapat data-data atau instruksi ditampung pada hierarki paling tinggi. Nah, implementasi dari konsep ini yang pertama itu ada cache memory. Nah, di cache memory ini ada kapasitas terbatas, kecepatannya tinggi, letaknya di antara memori utama dan register pemroses. Fungsinya apa sih? Nah, fungsinya itu agar pemroses tidak langsung mengacu memori utama, tetapi cukup di cache memory saja. Yang kedua ada buffering, yaitu bagian memori utama untuk menampung data yang akan ditransfer dari atau ke perangkat masukan, kemudian atau keluaran, dan penyimpan sekunder. Tuh.
Kemudian kita masuk ke elemen yang ketiga pada komputer, yaitu ada perangkat masukan atau keluaran atau biasa kita sebut dengan input atau output. Nah, ternyata dari perangkat masukan dan keluaran ini, komputer itu secara garis besar terdiri dari dua bagian. Yang pertama itu ada komponen mekanis atau perangkat, yang kedua itu ada komponen elektronis atau pengendali perangkat berupa chip controller. Nah, perangkat ini ternyata dikendalikan oleh chip controller di board system atau card yang dihubungkan dengan pemroses atau komponen lainnya melalui bus atau bus. Nah, setiap controller itu mempunyai register kendali, register status atau kode kesalahan. Nah, setiap controller itu dapat dialamati oleh pemroses. Nah, antar muka perangkat, pengendali atau device adapter itu mengikuti standar. Yang pertama nih ada ANSI, yang kedua ada IEEE, yang kedua itu ada ISO, yang keempat ada CCITT, yang selanjutnya ada EIA atau bisa kita sebut IA atau standar de facto. Selanjutnya di sini ada interkoneksi antar komponen yang disebut bus tadi. Nah, ternyata ada beberapa komponen. Yang pertama itu ada bus alamat. Nah, bus alamat itu berisi 16, 20 sampai 24 jalur sinyal paralel atau lebih. Nah, bus alamat ini merupakan jalur yang digunakan oleh CPU untuk mengirim alamat lokasi ke memori atau port. Jumlah memori atau port yang dapat dialamati yaitu 2N, di mana N adalah jalur alamat. Yang kedua itu ada bus data, berisi 8, 16, 32 jalur sinyal paralel atau lebih. Nah, bus data itu merupakan jalur dua arah antara CPU dan memory port. Nah, jadi bus data itu dua arah ya. Yang ketiga itu ada bus kendali, berisi 4-4 jalur sinyal paralel, merupakan jalur satu arah dan CPU ke memori atau port. Bus kendali ini terdiri atas yang pertama ada memory read. Memori itu untuk memerintahkan melakukan pembacaan memori. Yang kedua itu ada memory write, itu untuk memerintahkan melakukan penulisan memori. Nah, selanjutnya ada input read, input output read, itu untuk memerintahkan melakukan pembacaan port input atau output. Nah, selanjutnya itu ada lagi input output write, itu untuk melakukan penulisan port atau input dan output. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam presentasi kali ini dan kesempatan kali ini. Jika ada kesalahan dalam menyampaikan, saya mohon maaf. Kurang dan lebihnya saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.